Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ervan dari Teknik Elektro Universitas Widyatama. Kita membahas kembali lagi di mata kuliah manajemen kontrak. Oke, kita langsung aja di tujuan presentasi yang saya akan lakukan untuk menjelaskan langkah-langkah persiapan kontrak konstruksi, menyajikan contoh struktur kontrak pekerjaan konstruksi, dan yang terakhir ada memberikan pemahaman tentang jenis-jenis kontrak konstruksi dan penggunaannya. Kita lanjut aja langsung ke materinya. Oke, tahapan persiapan kontrak konstruksi di sini banyak sekali ya. Kita harus mempersiapkan kontrak konstruksi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan lingkup proyek. Yang pertama di sini di identifikasi ini menentukan jenis bangunan yang akan kita konstruksi atau proyek yang akan dilakukan, misalnya gedung perkantoran. Nah, lalu menentukan luas areanya, jumlah lantainya, kapasitasnya, dan kebutuhan teknis lainnya. Yang kedua, penunjukan tim penyusun kontrak. Nah, kita harus melibatkan pemilik proyek, konsultan hukum, konsultan teknik, dan tim pengadaannya. Lalu tujuannya adalah menyusun kontrak yang komprehensif dan sesuai hukum yang sudah kita gunakan atau yang kita tertulis gitu, hukum-hukumnya, regulasi. Yang ketiga ada pemilihan kontraktor. Nah, pemilihan kontraktor ini bisa melalui proses tender terbuka, terbatas, atau penunjukan langsung. Nah, lalu menyesuaikan dengan nilai proyek dan menentukan atau ketentuan ini perundang-undangan. Lalu yang keempat ada penyusunan dokumen kontrak awal. Nah, penyusunan dokumen kontrak awal ini yang berisi disusun berdasarkan lingkup pekerjaannya dan spesifikasi teknis, dan juga mengacu pada peraturan konstruksi nasional maupun internasional. Dan yang terakhir ada evaluasi dan negosiasi kontrak. Para pihak meninjau isi kontrak, negosiasi hak dan kewajiban menyesuaikan dengan hasil tender dan kesepakatan teknis finansial. Kita lanjut. Nah, kita di sini ada contoh rancangan kontrak judo dan para pihak. Nah, contohnya judo kontraknya nih, ada kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkantoran XYZ atau gedung perkantoran DPR atau apapun itu. Nah, judulnya harus mencerminkan jenis pekerjaan dan objek yang dikonstruksinya. Lalu ada menunjukkan secara ringkas isi kontraknya. Kita tuh harus, dan katanya harus isi secara ringkas, tapi harus yang membacanya harus memahami ya. Jadi jangan ringkas tapi kita yang baca tidak bisa memahaminya. Nah, lalu yang terakhir ada memudahkan identifikasi dan arsip. Nah, para pihak yang dalam kontrak ini ada ownernya nih, PT apapun itu, XYZ kita namanya, merupakan pihak yang membiayai proyek dan memiliki lahan yang untuk dibangun. Lalu bertanggung jawab atas pembiayaannya, penyediaan lahan, dan dokumen yang legal. Jangan ilegal ya, harus legal kayak seperti izinnya, IMB, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kontraktornya nih. Itu dari PT manapun itu, kontraktornya harus bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan fisik sesuai gambar teknik dan spesifikasi yang digunakan. Yang terakhir ada menyediakan tenaga kerjanya, peralatan yang harusnya lengkap, materialnya juga harus sesuai juga ya, dan lengkap. Oke, lanjut. Nah, dalam ruang lingkup juga dan jangka waktu ruang lingkup pekerjaan pembangunan gedung 10 lantai sesuai gambar teknik dan RAB. Kita harus sesuai RAB-nya, harus sesuai gambar tekniknya yang sudah kita gambar atau dari si ownernya. Nah, termasuk pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan finishing. Jangka waktunya biasanya durasi pekerjaannya ini 12 bulan sejak tanggal efektif kontrak. Nah, maksudnya efektif kontraknya 12 bulan itu sudah kontraknya sudah ditandatangani dan termasuk mobilisasi dan demobilisasi. Oke, lanjut.
Nah, contohnya nilai kontrak dan pembayaran nilai kontrak. Contohnya 50 miliar rupiah. Nah, cara pembayarannya dilakukan dalam 5 termin. Lalu dan juga berdasarkan pencapaian progres pekerjaan atau proses billing. Termin disertai berita acara, kemajuan, dan verifikasi konsultan. Oke, lanjut. Nah, kita ada hak dan kewajiban para pihak pemilik proyek. Biasanya isinya itu menyediakan lahan dan sesuai perizinannya, dan juga melakukan pembayaran sesuai jadwal dalam kontraknya. Nah, dalam si kontraktornya melaksanakan pekerjaan sesuai gambar dan spesifikasi yang telah digunakan atau yang telah di dalam kontrak tersebut. Nah, menyediakan tenaga kerjanya, alatnya, dan material, dan juga memastikan mutu dan keselamatan kerja untuk para tenaga kerja. Nah, ini ada jaminan dan penalti jaminan pelaksanaannya. Misalnya biasanya dalam kontrak itu ada 5% dari nilai kontraknya penaltinya tersebut. Nah, dapat berupa bank, garansi untuk tenaga kerja atau materialnya ataupun apapun itu, atau surety bond. Penalti keterlambatannya biasanya ada 1% dendanya dari kontrak per minggu keterlambatan. Nah, maksimalnya penalti itu dibatasi misalnya 10%. Nah, cara penyelesaian sengketa dan pemutusan kontrak sengketa itu diselesaikan melalui arbitrase di BAKI. Nah, ini BAKI itu Badan Arbitrase Konstruksi Indonesia. Nah, biasanya ini udah ada hukumnya gitu. Nah, pemutusan kontraknya jika salah satu pihak wan prestasi dan juga harus melalui peringatan tertulis dan negosiasi, dan juga dapat melibatkan konsultan hukum. Oke, lanjut. Nah, di sini lumayan banyak nih jenis-jenisnya kontrak itu. Jenis-jenis kontrak konstruksi. Yang pertama ada kontrak lamsan. Nah, biasanya kontrak lamsan ini harganya tetap gitu, dan juga cocok untuk proyek dengan desain final. Jadi kalau desainnya udah final, udah fix itu, ini cocok nih kontrak pakai kontrak lamsan. Yang kedua ada kontrak harga satuan. Nah, biasanya ini kontrak harga satuan itu biasanya anak-anak elektro nih, kayak per komponennya, per kabel, ataupun panjangnya, ataupun misal kalau dari ini tuh per titik lampu yang akan kita kerjakan gitu. Kalau di elektro tuh pembayaran berdasarkan volume aktual pekerjaan. Nah, cocok nih jika volumenya belum pasti. Misalnya kita memasang lampu jalan PJU, kita tuh awalnya mau masang 5 lampu tapi belum pasti volumenya apakah 5 titik atau nambah nih. Nah, cocok ini untuk kontrak harga satuan. Yang ketiga ada kontrak ke-10. Nah, biasanya biaya aktual ditambah fee kontraktor. Biasanya, nah ini ditambah nih sama kontraktor ini fee-nya. Nah, cocok untuk proyek fleksibel dan berubah-ubah. Cocok nih sama kontrak yang atau kontraktor yang proyek-proyek yang berubah-ubah nih. Jadi fleksibel kontrak ini, cost plus tuh. Yang keempat ada kontrak turnkey. Nah, turnkey ini kontraktor tangani semua tahapan hingga siap pakai. Nah, jadi si kontrak turnkey ini si kontraktornya harus semuanya tahapannya harus siap pakai langsung. Nah, digunakan biasanya kontrak proyek-proyek besar dan kompleks yang benar-benar kompleks banget. Nah, terus ada yang kelima ada kontrak bot. Nah, kontrak bot ini kontraktor membangun, mengelola, lalu menyerahkan. Jadi kita tuh membangun dulu nih si kontraktornya, lalu dikelola, dan yang terakhir adalah menyerahkan ke ownernya. Nah, biasanya ini umum pada infrastruktur seperti jalan tol. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada mungkin kecepatan ataupun kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.